Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-7, Ekonomi Islam, bab Teori Permintaan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuria Husnia dan rekan saya Eti Andayani. Pengertian dan hukum permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Permintaan menurut ekonomi Islam. Dalam teori permintaan Islam, ada faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang adalah kehalalan dan keharamannya. Jadi, ukuran terpenting yang mempengaruhi permintaan Islam adalah pertimbangan kemaslahatan dunia dan akhirat untuk mencapai falah. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah robbah fil al-sa'i, diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 Masehi dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang, yang pertama, keinginan atau selera masyarakat, yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang, yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid, yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, yang kelima, cara pembayaran yang dilakukan, dan yang terakhir, besarnya biaya transaksi. Perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islam. Perbedaan utama mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data yang kemudian mengkristal menjadi teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Ekonomi konvensional fokus pada tujuan dan materialisme. Hal ini wajar karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada kreativitas, daya olah informasi, dan imajinasi manusia. Yang kedua, konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara halal dan haram. Permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Dalam motif permintaan, Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasaan. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Dan yang terakhir, permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat, falah, sebagai turunan keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Rupa permintaan Islam. Permintaan terhadap dua barang halal. Ketika seorang muslim dihadapkan pada kondisi ini, maka sesungguhnya pola pemilihan permintaannya sama saja dengan teori konvensional. Pembeli akan memaksimalkan permintaannya terhadap dua barang yang sesuai dengan budget konsumen. Permintaan terhadap dua barang halal dan haram, seperti pada gambar, yaitu X halal, Y haram.
Ketika seorang muslim dihadapkan pada dua pilihan barang yang halal atau X dan haram Y, maka optimal solutionnya adalah dengan menggunakan corner solution. Corner solution berusaha menunjukkan titik nol barang haram dan menuju titik maksimal permintaan terhadap barang halal. Dalam Islam dilarang mencampur adukkan barang yang halal dan haram. Permintaan terhadap dua barang halal dan haram dalam keadaan darurat tidak optimal. Ketika seorang muslim menghadapi situasi ini, solusinya adalah sinner solution, yaitu mengalokasikan seluruh pendapatan untuk mengkonsumsi barang halal dan menihilkan konsumsi barang haram. Selanjutnya adalah ketika permintaan terhadap dua barang halal dan haram dalam darurat optimal. Darurat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mengancam keselamatan jiwa seseorang hingga Islam memberikan rukhsah pada kondisi ini, sehingga permintaan terhadap barang haram hanya bersifat insidental. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal atau dua periode merupakan konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yakni masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Teori konsumsi pada ekonomi konvensional bahwa pendapatan merupakan penjumlah konsumsi dan tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus S, yang mana Y yaitu pendapatan, C konsumsi, dan S tabungan. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Monzerkaf 1981 berusaha mengembangkan pemikiran konsumsi intertemporal Islami dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Kedua, zakat hukumnya wajib. Ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Keempat, mudharabah merupakan wujud perekonomian. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Kesimpulan dari teori permintaan Islami yaitu perbedaan yang perlu diperhatikan terutama pada permintaan dalam Islam adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan, dan tujuannya. Oleh karenanya, kita mengharapkan bahwa permintaan dalam ekonomi Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan oleh kita sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang Islami. Sekian penjelasan dari kami, teori permintaan dalam Islam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.